Haleluya Tuhan. Hanya Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Allah yang bertahta di atas puji-pujian Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Terima kasih ya Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau telah hantarkan kami tiba di rumah-Mu Tuhan. Untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, jamah setiap hati kami ya Bapa. Sebelumnya ya Bapa, kami mohon ampun Tuhan. Apabila sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tuhan ampuni kami Bapa. Nyatakan belas kasih-Mu ya Tuhan. Sucikan dan layakan kami Tuhan. Supaya perkenan mau terjadi atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami yang melayani pagi hari ini Tuhan. Dari penerima tamu, WL singer, pemusik, pendoa, guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, kuasai kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, melayani Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan tim Pesparawi juga yang akan turut melayani Engkau Tuhan di rumah-Mu ini. Bapa, Engkau juga jamah mereka semua Tuhan. Engkau juga sucikan layakan mereka Tuhan. Biarlah pujian akan naik yang akan mereka naikkan Tuhan. Menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, satukan hati kami Tuhan. Berikan kami Tuhan roh yang penurut, roh yang taat Tuhan. Roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada tim Pesparawi. Terima kasih. Baik, pujian yang kedua kita akan naikkan. Suka-sukamu Tuhan disambung dengan pujian Jawa. Saya sebenarnya bukan orang Jawa, tapi saya mau coba nyanyi lagu pujian Jawa. Baik. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Shalala, kita menari buat Tuhan. Shalalalala, hey. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Haleluya. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
setiap hari, setiap waktu tak puji terus. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, tadi kita sudah bersuka cita dalam Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci,
pujian ini dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, Pujian yang sungguh Bapak Ibu. dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Saya undang hambanya untuk Tuhan. kau saja. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari kita agungkan, haleluya. Kau saja yang suci, Haleluya, Yesus. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau layak terima glory. Haleluya. Kau saja yang suci, Haleluya. Kau saja yang layak. Engkau saja yang layak puji. Kami Ya Allah, berdoa, terima
Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan dan tinggikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Tuhan Kau izinkan kami berhimpun, berkumpul bersama-sama seluruh kami Tuhan, sidang jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, ada di tempat ini itu karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, keagungan, dan pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, tiba saat sebentar kami mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami semua Tuhan. Layakkan kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan kami di balik salib. Demikian juga sebentar jika ada pujian akan dinaikkan oleh Vespa Rawi Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap sudut ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Parkiran penyeberangan di depan, bahkan kolam renang di atas Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jika ada roh-roh asing yang masih mengganggu ibadah kami, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menangkingnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lenyap pergi dari tempat ini. Terlebih lagi bereskan hati kami Tuhan, untuk siap menampung kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang sama juga Tuhan, Kau lawati mereka di mana mesti Engkau telah melawat kami Tuhan. Biarlah berkat yang sama tercurah di sana Tuhan. Terima kasih anak-anak kami, generasi kami ke depan. Kami berdoa, kami tetap serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka seperti anak panah Tuhan. Kami rindu hidup mereka menjadi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak sekolah minggu, guru yang mengajar juga kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk menampung, mendengar, dan bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap. Yang percaya semua katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah, tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya menyapa Bapak Ibu, teman-teman semua hamba-hamba Tuhan dari tim Vespa Rawi. Selamat datang bersama kami di Infinity ya, di GPT Bukit Iman Nusa Dua. Inilah keberadaan kami, jadi kami baru perintisan, jadi belum genap 2 tahun. Ya, belum genap 2 tahun, tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita sama-sama menjadi hamba, anak-anak Tuhan. Kita belajar memberikan hidup kita dan bahkan hati kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena oleh anugerah Tuhan, kalau kita ngitung pandemi itu, corona, hampir 2 tahun lebih ya, 3 tahun. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, kita masih semua dalam keadaan sehat, amin. Kita bangun pagi-pagi bisa datang, kita masih bisa melihat dengan mata sendiri, kita tidak pakai oksigen, itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan buat kita tidak mengucap syukur atas kasih dan anugerahnya. Dia yang sudah rela mati bagi kita, menebus hidup kita. Kita ini debu, namun Tuhan angkat kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan diberi talenta. Puji syukur teman-teman. Vespa Rawi punya karunia. Itu adalah manifestasi daripada roh karunia, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Demikian juga masing-masing kita dipanggil Tuhan. Bukan hanya tim Vespa Rawi, saya juga bukan saya aja boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar. Tidak, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi dimanapun kita ada nama Tuhan.
di dalam hidup kita. Jangan sampai kalau pas keluar nanti dari gereja tempat lain, kita bukan jadi anak-anak Tuhan, tapi kita jadi anak-anak duniawi. Jangan sampai. Jadi pada pagi hari ini, terus terang kedatangan rekan-rekan kami, rekan-rekan di pelayanan Pesparawi itu sudah kita tunggu-tunggu sebenarnya ya, Kak Ina. Mana Kak Ina ada di sini ya. Beliau sudah menyampaikan ke saya nanti tim Pesparawi mau ke Nusa Dua. Oh silakan. Saya tunggu-tunggu. Cuma segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Amin. Tema kita di Infinity Hotel, GPT Infinity Hotel atau di GPT Bukit Iman. Jadi tema kita setiap bulan itu berganti. Jadi tema kita bulan Juni adalah Unity in Ministry. Bersatu di dalam pelayanan. Saya kalau tahu teman-teman Pesparawi mungkin lebih awal, mungkin saya minta hamba-hamba Tuhan yang lain yang berbicara. Karena saya tidak ada apa-apanya. Saya bukan ahli teologi, saya bukan tamatan ahli sekolah Alkitab. Saya sama kayak Bapak Ibu semua. Mungkin ada teman-teman sini sampai S2, ada mereka memang sudah belajar teologi. Tapi mohon maaf, saya jangankan ahli teologi. Background saya adalah seorang karyawan hotel, karyawan pariwisata. Jadi tidak punya kemampuan yang sungguh luar biasa. Tapi saya bangga punya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memilih saya. Saya ingat banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Maka yakinlah atas pilihan-pilihan Bapak Ibu. Yakinlah atas panggilan-panggilan Bapak Ibu. Masing-masing kita dipanggil berbeda-beda. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tema kita bulan Juni adalah bersatu di dalam pelayanan, Unity in Ministry. Ayat kebenaran firman yang saya ambil itu dalam Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Terima kasih Pak Adit. Kita tolong bantu baca Pak Adit. Ibrani 10 ayat yang ke-24 firman Tuhan. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Sesama kita saling mendorong dengan dilandasi kasih di dalam pekerjaan yang baik. Klik. Oke. Jadi temanya kita Unity in Ministry, bersatu di dalam pelayanan. Tadi ayat kita sudah sama-sama baca. Klik lagi Koko. Tidak boleh ya. Oke. Bersatu dalam pelayanan. Kalau kita bersatu, kalau sumpama kita jalan tuh gandengan enggak? Satu hati kita gandengan. Tapi kalau kita jalan bukan pasangan kita, apakah kita gandengan? Mungkin terpaksa gandengannya ya. Atau kita curi-curi. Kalau sama bukan pasangan kita gandengannya, nanti dilihat orang deh. Jadi kita bergandengan tangan. Terus terang saya suka sekali gambar rukun hidup bersama-sama. Jadi firman Tuhan bukan perkara kebetulan karena tim Pesparawi datang ke tempat ini saya nyari firman ini. Enggak. Kok tahu pas bulan Juni tema kita adalah bersatu di dalam pelayanan.
Ampunilah hamba-Mu Tuhan. Semua kita ini hamba-hamba Tuhan. Tuhan rindu melihat kita hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan rindu di dalam hidup kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi keterbatasan kita yang membuat kita kadang-kadang sehingga kita menjadi terpecah. Kita tidak bersatu. Karena dengan jelas sekali Ibrani mengatakan, marilah kita, ini perintah. Perintah firman yang disampaikan dalam Ibrani. Marilah kita, bukan saya saja, bukan Kak Ina, bukan Pak Carda, semua dari kita. Dimulai dari gereja, mulai dari rumah kita masing-masing. Tuhan berbicara, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi bersatu dalam pelayanan, unity in ministry, masing-masing kita berbeda tetapi dia persatukan di dalam pelayanan agar nama Tuhan dipermuliakan, kita bergandengan tangan. Saling bergandengan tangan dengan visi dan tujuan yang sama tentunya. Pertama tujuannya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua pasti banyak jiwa yang diselamatkan. Karena panggilan kita setelah hidup kita diselamatkan. Tuhan mengingatkan kita masing-masing kita agar mengabarkan Injil. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Menjadi berkat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita dipanggil bukan buat GBT Bukit Iman tambah besar, lebih besar dari gereja yang lain, bukan. Kita dipanggil agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan menerima Tuhan Yesus. Bukan untuk kepentingan gereja, tapi itu kepentingan Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersatu saling bergandengan tangan mulai dari unit yang paling terkecil namanya rumah tangga. Suami istri jalan bareng-bareng. Anak-anak hidup rukun damai. Walaupun makannya semasa pandemi mungkin tahu tempe bolak-balik. Ditambahin sambal ada sukacita. Amin. Saya beberapa kali saya senang orang Bali tapi saya senang tempe. Kalau tempe dikasih sambal, udah ada tergantikan gininya, nikmatnya. Jadi damai sukacita itu bukan masalah kekayaan, tapi damai sukacita itu adalah masalah hati. How you can manage your heart, how you can manage your life. Tuhan sudah sangat luar biasa ngasih pilihan buat kita. Jadi bersatu dalam pelayanan judulnya kayaknya gampang sekali. Tidak gampang sebenarnya itu. Jadi ada prinsip-prinsip dasar bagaimana agar kita bersatu di dalam pelayanan kita. Ada prinsip-prinsip dasar, saya akan paparkan 2. Karena setelah ini firman, saya singkat saja nanti kita sama-sama menyaksikan, mendengar bagaimana tim paduan Pesparoi memuliakan nama Tuhan. Kalau nggak salah nanti festivalnya tanggal 19 ya, sampai tanggal 26 di Jogja. Kalau teman-teman nanti mungkin berangkatnya lebih dini. Tapi di sini ada beberapa prinsip yang patut kita perhatikan bagaimana agar kita bersatu di dalam pelayanan. Semua kita ingin pelayan, semua kita ingin melayani, padahal kita semua harus melayani sebenarnya. Melayani suami, melayani istri, anak-anak juga. Mendengarkan orang tua itu adalah melayan juga. Kita melayani Tuhan kita yang sungguh sangat luar biasa. Jadi ada prinsip dasar yang diharapkan adalah pertama adanya kesatuan roh. Saya paling senang dengar ada roh uikumene. Saya tahu teman-teman Pesparoi
Tidak dari satu gereja aja kan? Bukan dari satu denominasi. Saya senang beribadah, saya tidak, GPT Bukit Iman tidak terlalu penting. Tapi kita anak-anak Tuhan itu hidup rukun, itu yang paling penting buat saya. Jangan sampai karena egosentris kita nama Tuhan dipermalukan. Karena kita tidak bisa saling menghargai. Karena perintah firman dalam Ibrani, hendaklah kita masing-masing saling mengasihi dan memperhatikan. Jadi roh ukumene itu sangat penting. Jemaat teman-teman yang kebetulan mungkin berjemaat di GPT Bukit Iman, itu adalah miliknya Tuhan. Memang secara organisasi dicatat di Nusa Dua GPT Bukit Iman. Saya tidak paksa dia harus tetap sama kita, enggak. Tapi saya akan paksa dia harus tetap ikut Tuhan. Karena ada ukuran, nanti kita kalau sudah terima Tuhan, kita akan makin hari makin bertumbuh. Dimanapun kita, Bapak Ibu merasa bertumbuh, di gereja dimanapun, itu adalah sungguh anugerah yang luar biasa. Jadi pagi ini roh hukum ini itu sangat penting sekali buat kita. Mesti lakukan dan mesti dipraktikkan dalam hidup kita. Suatu sikap iman yang mendorong pelayan-pelayan Tuhan atau gereja-gereja berjalan bersama-sama pada satu tujuan, untuk kesatuan gereja. Gereja yang satu bersatu dan pada hakikatnya gereja itu satu dalam Kristus yang adalah kepala gereja. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Mungkin ada sedikit saya kesaksian. Waktu saya mengurus surat ke ketua lingkungan kita di daerah Jimbaran, di Taman Gria, beliau bertanya, Pak, di sini kan ada gereja, gitu. Ada sinode, ada denominasi yang lain. Apakah nggak sama gerejanya Pak sama gereja itu Pak ya? Kok beda gitu? Karena kebetulan di Taman Gria, daerah sini kan ada masjid juga. Siapapun mau beribadah ke sana kan boleh, tidak ada masalah. Jadi pertanyaan itu muncul, disampaikan ke saya. Jawaban saya, ya kita sama-sama satu gereja, kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam satu gereja itu ada kelompok-kelompok, kita dipanggil dengan karunia kita masing-masing berbeda, Pak. Tapi bukan berarti kita terpecah-pecah, tidak. Sama kalau di Hindu umum kita dengar ajaran Hari Krishna. Atau NU sama Muhammadiyah, saya ngasih penjelasan kayak gitu. Oh gitu Pak ya? Ya, ada penekanan-penekanan tertentu yang mana diambil alih oleh panggilan mereka gereja itu masing-masing. Ada yang menekankan tentang pengajaran, ada yang menekankan tentang pujian, ada lebih mereka banyak menekankan tentang keselamatan jiwa-jiwa. Jadi bukan berarti kita tidak saling mendukung dengan gereja-gereja yang lain. Oh begitu Pak ya? Ya tapi puji Tuhan saya tahu anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen itu mereka baik-baik semua Pak, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu bikin saya bangga. Jadi sampai saat ini mereka belum pernah dengar anak-anak Tuhan mereka ribut. Oh ini harus masuk ke jemaat ini, mereka harus masuk ke jemaat ini, belum pernah dengar dia. Sehingga izin lingkungan sudah kita punya. Itu adalah anugerah kemuliaan sama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gereja itu harus satu, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain dengan tujuan yang sama untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Mendorong gereja-gereja bersalan-salan sama-sama. Udah itu yang pertama, ada kesatuan roh. Karena kalau kita ngikut kedagingan kita,
ego kita lebih menonjol, kita pingin tampil, kita pingin lebih dari yang lain. Agar wow itu bahasanya. Gak ketinggalan zaman. Tapi prinsip Tuhan kita Yesus Kristus yang diajarkan. Marilah kita bersatu dalam roh. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta minggu yang lalu. Masing-masing kita diurapi oleh Roh Kudus. Dengan karunia kita masing-masing, bukan hanya berbahasa lidah. Tapi ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam buah roh. Kasih, damai sejahtera, hidup rukun, dan sebagainya. Itu yang pertama, ada kesatuan roh. Yang kedua adalah melayani dengan kasih. Apa yang maksud dengan mendalami dengan kasih? Dasar dari setiap pelayanan, dasar dari setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan, apalagi itu namanya di gereja, harus didasari dengan kasih. Dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan pingin tampil. Bukan pingin menonjol. Sesuai dengan dalam firman-Nya dalam Ibrani 10 ayat 24. Tak tolong Pak Adit bisa bantu baca sekali lagi. Ibrani 10 ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam Saling kasih. mendorong. Dalam kasih dan dalam pekerjaan. Dalam kasih dan dalam pekerjaan. Baik. Firman-Nya mengatakan melayani dengan kasih, mendorong dalam kasih. Artinya kita melakukan hal itu dengan dasar hati yang tulus, sungguh-sungguh ingin melayani, mengasihi satu dengan yang lain, dan penuh sukacita. Kalau kita tulus, kalau orang Bali bilang polos, polosan. Tidak perlu pakai macam-macam. Mau kemanapun kita tenang. Ada damai sejahtera dalam hati kita. Jadi mengasihi dengan tulus, penuh sukacita. Tidak marah ataupun iri dengan peran pelayanan masing-masing yang lain. Kalau Tempes Parawi kan paduan suara gerejawi kan. Padu. Padu memang dari terjemahan ada beberapa macam terjemahan. Padu itu kalau saya cari artinya yang keenam itu tepat. Mereka saling berusaha memadukan suaranya dengan baik. Jadi kita dipanggil dalam pelayanan bukan berarti kita pingin diri kita aja menonjol. Tapi kita sama-sama. Sehingga namanya paduan suara. Ada suara yang tinggi, ada suara yang rendah, atau suara tinggi itu aja yang keluar, padu enggak? Enggak kan? Saya ada hafal ya, gini apa namanya, jenis-jenis suaranya ada sopran, alto, tenor, bass. Kalau bass saja, kasihan deh tenornya kan gitu ya. Bukan paduan suara namanya, berarti main bass. Ya, dasar dari kita pelayanan itu harus betul-betul tulus, ikhlas. Kalau orang mengasihi, berkorban enggak? Amin. Kalau kita suami istri, kalau masih ada cinta, memang cinta dasarnya kita sebelum mengasihi adalah ada ketertarikan yang namanya cinta. Tapi cinta itu berkembang, jadi apa? Kasih. Kalau cinta isinya apa? Menuntut. Benar apa enggak? Kalau kita isinya cinta, kita nuntut orang lain lebih ngikutin maunya kita. Kalau kasih, rela berkorban. Melihat yang lain lebih penting daripada diri sendiri.
Saya tahu teman-teman main musik. Kalau orang metik gitar, satu jari apa berapa jari yang mesti dipegang senarnya? Kalau satu jari, suaranya mungkin bagus sebentar, tapi lama-lama kan enggak bagus, enggak padu. Jadi bersatu di dalam pelayanan, sama-sama kita itu dipanggil Tuhan berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Tidak ada yang lebih penting. Saya sedih kadang-kadang kalau di dalam pelayanan mereka kecewa. Kalau memang betul-betul mereka melayani dengan dasar hati yang tulus ikhlas, dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan di dalam hatinya, dia tidak akan pernah kecewa nantinya. Walaupun mereka dijelekkan sama orang lain, mungkin dikasih peran yang tidak terlalu tampil di depan. Tidak dikasih peran jadi apa namanya? Mengatur gini nih ya. Dirjen. Atau cuma dikasih, sorry bagianku cuma ngangkut-ngangkut gondang gitu. Aku paling repot sendiri. Masing-masing kita itu dipanggil oleh Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Jangan pernah kecewa kalau kita betul-betul melandasi pelayanan kita dengan kasih. Kalau sampai mungkin saat ini Bapak Ibu merasa, oh aku aja semuanya kok. Jangan sedih hati. Ada waktunya masing-masing kita akan menerima buahnya kita masing-masing. Tuhan kita itu tidak, matanya tidak tertutup, hatinya bukan tidak terbuka. Dia melihat segala sesuatu. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Makanya namanya harmoni itu perlu kita saling berkorban satu dengan yang lain. Bukan alto aja yang keluar. Bukan bass saja yang keluar, namun kita bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau betul-betul itu sungguh-sungguh dilakukan, saya percaya Tuhan Yesus akan melihat hati Bapak Ibu. Orang-orang akan dimenangkan dengan pujian kita. Banyak jiwa, saya rindu suatu saat nanti mungkin saya tidak bisa ikut nyanyi, mungkin nanti anak saya yang ikut nyanyi. Atau mungkin sekali waktu nanti anak saya ikut terlibat dalam pelayanan, jadi main gitar, main musik. Jangan pernah kecewa, tapi belajar menghargai pelayanan teman yang lain satu dengan yang lain. Rela berkorban. Jadi kita dipanggil memang berbeda-beda, tapi satu tubuh. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Roma. Bagaimana Tuhan, Paulus mengingatkan untuk jemaat di Roma agar kita saling berkorban untuk melayani satu yang lain. Roma 4 ayat. Roma 4 ayat. Ya. Ayat berapa? Roma 12 ayat 4. Roma 12 Ayat 4 sampai 7. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, kita mempunyai banyak anggota. tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, Ya, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. amin. Jika karunia itu untuk melayani, Ya, baiklah kita melayani. ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Oke. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Amin. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ya. Siapa yang melakukan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Pak Dit. Jadi penekanannya di sini adalah sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kalau kita megang sesuatu sama kayak tadi saya megang gitar. Kalau cuma ibu jari aja bisa megang gitar? Tidak bisa. Kita harus sama-sama kerjasama untuk mengeluarkan suara nada C atau nada D, nada Do yang bagus. Jadi kesatuan di dalam pelayanan perlu dijaga. Sorry saya nggak lihat ya. Jadi kita dipanggil berbeda-beda tetapi satu tubuh. Dan kedua, kesatuan di dalam pelayanan perlu dijaga. Kita harus berkorban. Untuk menjaga kan berarti rela berkorban untuk rekan yang lain kan? Bukan pingin nonjol sendiri, benar? Jadi kayaknya gampang sekali kok ngomong bersatu dalam pelayanan. Tapi kita harus berkorban, rela berkorban demi teman-teman yang lain. Jadi kesatuan dalam pelayanan perlu dijaga. Ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat yang ketiga firman Ya. Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih. Perintahnya sama di Ibrani 10 ayat 24, agar kita memelihara, agar kita berusaha. Jadi bahasa kasihnya bukan menuntut tetapi rela berkorban. Kita adalah satu tubuh dan berusahalah. Ini kalimat perintah. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Dari pesan firman di sini, agar tetap kita bersatu di dalam pelayanan. Jadi seorang pelayan itu kan hamba. Kita dengar-dengaran sama Tuhan kita yang kita layani. Jadi kalau seandainya paduan sara, kita harus dengar-dengaran sama dirjennya yang ngatur. Mereka saling padu satu dengan yang lain, sepakat. Jadi ada usaha, ada effort, ada pengorbanan yang akan kita lakukan. Puji syukur, kalau kita sudah saling satu dengan yang lain, saling melayani, menganggap yang lain lebih daripada kita diri sendiri, dan kita berusaha melakukan dengan tulus hati, dengan kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kasih bonus juara. Amin. Itu luar biasa. Jangan juaranya dulu dikejar. Tapi ego kita dulu diperbaiki masing-masing. Tidak mungkin seperti tadi saya bilang, bass saja keluar suaranya. Atau tenor saja keluar suaranya. Saya nggak ngeritik teman tim Pesparawi, saya ngeritik diri saya sendiri. Semua kita penting, semua pelayan-pelayan penting, saya penting harus mempersiapkan mimbar ini. Tapi lupa saya bilang terima kasih buat teman-teman rekan-rekan jemaat GPT Bukit Iman. Kalau Rakernas GPT seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik. Dari hari pertama, dari hari Senin sampai kemarin, hari terakhir tidak ada kendala, semua di Quest Hotel, semua hamba-hamba Tuhan yang datang dari seluruh Indonesia. Jumlahnya 154 pengurus inti. Itu baik mereka dari Papua, dari Nias, dari Kalimantan, dari NTT. Mereka sudah bersatu sekarang. Sehingga
Rakernas ini boleh berjalan dengan baik, dan kebetulan saya tidak banyak melibatkan teman-teman jemaat di Nusa Dua, karena mereka yang jadi panitia semua adalah teman-teman AMB di Bali. Jadi puji Tuhan semua berjalan dengan baik, luar biasa. Di sana kita belajar. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga bukan harus enak-enak saya ngatur aja, tapi saya sama-sama belajar bagaimana melayani. Saya adalah hamba, saya bukan dilayani, saya harus melayani Bapak Ibu semua. Karena demikian juga Tuhan Yesus sendiri sudah ngasih contoh, dia menjadi pelayan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi pagi ini dia tidak berpanjang lebar, sebentar kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan tim Pes Barawi. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, bersatulah di dalam pelayanan. Amin. Saya ada dengar dari teman-teman tim Praise and Worship, baru satu suara. Bersatulah di dalam pelayanan. To receive Jesus is cost us nothing. Untuk menerima Tuhan Yesus, tidak ada biaya yang kita mesti keluarkan. To follow Jesus is cost you something. Kalau kita ikut Tuhan, ada sesuatu pengorbanan yang kita lakukan. Contohnya, ngatur aja. Baru kayak gabung pelayanan sudah maunya. Itu contoh yang simpel. To follow Jesus is cost you something. To serve Jesus. Nah, kita pelayan-pelayan Tuhan. To serve Jesus is cost you everything. Kita sudah berkorban tenaga, bahkan uang, waktu. Kalau kita sudah menyatakan diri kita sebagai pelayan Tuhan, harus siap-siap, kita harus menyerahkan segala-galanya. To serve Jesus is cost you everything. Bapak Ibu bisa lihat posisi Bapak Ibu di mana? To receive Jesus saja? Atau to follow Jesus? Kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, to serve Jesus is cost you everything. Ego kita, kehormatan kita. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak nyari hormat. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan, hormat itu akan bonus yang dapat Bapak Ibu dapatkan. Jadi sebagai pesan penutup, dalam Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semua itu. Dan di atas semuanya itu, apapun peran Bapak Ibu yang lakukan, pelayanan apapun yang Bapak Ibu lakukan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai kenakanlah kasih. Itu ada tanda koma. Kenakanlah kasih. Sebagai pengikat dan mempersatukan. Sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan menyempurnakan. Dan menyempurnakan. Jadi, hargai keragaman. Jaga kesatuan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus rela berkorban. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan dasar kasih. Mari kita sama-sama belajar apapun peran Bapak Ibu. Mungkin tidak kelihatan sebagai seorang pendoa. Lakukan doa dengan benar dan sungguh-sungguh. Dengan tulus, tanpa ngomel. Atau mungkin cuma datang lebih awal, masang sound system. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus.
Kalau kita mementingkan nama Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Yang namanya juara, namanya damai sejahtera, anak-anak hidup rukun, namanya kekayaan, itu adalah bonus yang Tuhan Yesus berikan buat kehidupan Bapak Ibu. Mari hargai keragaman dan jaga kesatuan. Buat teman-teman yang nanti akan berangkat ke Jogja, andalkan dia. Karena suara yang Bapak Ibu punya saat itu adalah dari Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini boleh datang di Infinity, di GPT Bukit Iman, itu adalah anugerah dan saya bangga dikunjungi oleh rekan-rekan pelayan-pelayan hamba Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Peran Bapak Ibu lebih besar dari peran saya. Karena sebagai seorang pemadu, memuji Tuhan, dia mengagungkan, memuliakan Tuhan, otomatis hidupnya dia jadi berkat. Amin. Saya tidak dapat berkata banyak-banyak. Mari kita belajar praktek kebenaran firman Tuhan. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi firman itu bukan cuma masalah pengetahuan, tetapi kita belajar praktek kebenaran firman Tuhan. Sebentar sebelum tim paduan suara Peswarawi sama-sama memuji Tuhan, saya minta hambanya Pak Carda berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk waktu, mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana pesan firman Tuhan agar kita menjaga keragaman itu. Saling bersatu dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami jauh ke dalam lubuk hati kami. Mungkin kami datang dengan motivasi yang tidak benar. Mungkin dalam keluarga kami terlalu egois. Mungkin di dalam pelayanan kami merasa kamilah yang terpenting. Tapi pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Firman-Mu berkata, anak yang dikasihi itu diajar dan ditegur. Dan firman-Mu pagi hari ini sudah dibentangkan, dan biarlah roh kami bangkit kembali untuk kami bersama-sama membangun sebuah budaya baru di dalam Tuhan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melayani, dan saling mensupport. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai, Bapak Pendeta Wayan Astama. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai lebih lagi di hari-hari ke depan. Dan biarlah jemaat di Bukit Iman akan terus bertumbuh di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kehidupan kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Baik kami ada di pekerjaan kami, baik kami ada di keluarga kami, baik kami ada dimanapun Tuhan, orang akan melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Lebih lanjut Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah rema kebenaran firman Tuhan ini akan terus bergulir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah benih ini akan bertumbuh hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan tim Peswarawi yang sama-sama kita mungkin ada sepatah atau dua kata yang mau disampaikan dulu. Silakan.
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jadi sebelum kita menaikkan puji-pujian kita hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu dan tim dari PES Parawi yang akan bernyanyi pada hari ini. Ya, nama saya Eto dan saya di sini sebagai dirigen yang seperti Pak Pendeta bilang tadi. Jadi saya memimpin dan melatih teman-teman di sini kurang lebih ada 5 bulan sampai sekarang. Jadi kita adalah salah satu dari kategori di dalam PES Parawi ini adalah musik gereja Nusantara. Jadi nanti kita berangkat ke Jogja, kita mewakili kategori musik gereja Nusantara. Dulu namanya paduan suara etnik, sekarang berganti menjadi musik gereja Nusantara, di mana di sini kita akan berlomba atau berkompetisi menyanyikan lagu gereja dalam nuansa etnik Nusantara, dalam nuansa tradisional, lagu-lagu tradisional Indonesia. Di sini kita membawakan 2 buah lagu. Yang pertama judulnya Niki Toya Moah Sanganan Suci. Lagu ini menceritakan tentang perjamuan dan menceritakan tentang persembahan kita untuk Tuhan gitu. Yang kedua lagu yang berjudul Ahado Sibahenoku Tuhan. Lagu ini datang dari budaya Batak Simalungun. Makanya tadi ada gondang karena kita akan bernyanyi lagu Batak Simalungun yang menceritakan tentang kita sebagai manusia yang menanyakan keberadaan Tuhan itu di mana sih sebenarnya gitu. Tapi Tuhan menjawab, sini ikut saya ada di dalam orang-orang yang susah hatinya, saya ada di dalam orang-orang yang menderita, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang melayani sesama, orang-orang yang berjuang untuk keluarga. Gitu. Jadi kalau kita ingin mencari Tuhan, kita cukup lihat di dalam keadaan dan suasana itu. Seperti itu. Terus yang kedua, saya mohon maaf sebelumnya untuk menyampaikan ini. Perjalanan PES Parawi ini menuju ke Jogja tentunya butuh dana yang tidak sedikit gitu. Kita pelayanan dari gereja ke gereja, mulai dari awal kita terbentuk sampai pada hari ini, kita sangat memohon dukungan dan support dari semua jemaat Kristen yang ada di Bali. Karena kita berangkat ke sana mewakili gereja Kristen yang ada di Bali, nggak hanya mewakili satu gereja tertentu aja gitu. Terlepas dari dana itu, kita yang paling utama bagi kita adalah doa. Doa untuk kita, perjalanan kita lancar, dan kompetisi kita bisa berjalan dengan baik. Untuk sumbangan kasih dari Bapak Ibu di GPT Bukit Iman, berapapun jumlahnya bagi kami itu sudah sangat luar biasa. Dan yang paling besar bagi kami adalah doa dan support. Ya, lewat doa untuk kami sehingga kami bisa berangkat dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Seperti itu. Ini 2 buah lagu dari kami, semoga bisa menjadi berkat bagi semua telinga yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Bukit Iman untuk koordinator. Kita akan memberi support buat tim PES Parawi yang akan mewakili Bali. Minta koordinatornya mungkin maju ke depan. Ya. Jadi saya minta Pak Oswald sebagai Ketua Penatua di tempat kita akan menyerahkan teman-teman support. Jadi luar biasa, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tentu pasti kita seluruh jemaat akan mendukung Bapak Ibu dalam doa dan seberapapun yang kita bisa bantu itu untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Mohon diterima dengan senang hati. Terima kasih. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Kak Ina dan tim PES Parawi semuanya. Suami saya orang Batak tapi ini si Malungun ya, agak beda sama Toba. Saya ditanya Pak Adit ngerti nggak? Enggak Pak, orang saya kan orang Batak. Orang Batak kan suamiku, aku orang Sunda. Tapi luar biasa tentunya kami semua akan mensupport lewat doa. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan pasti menyertai dari berangkat sampai tiba lagi kembali dengan selamat. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan pujian yang begitu indah. Kita sekarang mau memberi buat Tuhan. Haleluya. Shalalala, shalalala, hey, hey, hey. Shalalala, shalalala, hey, shalala. Shalalala, shalalala, hey, hey, hey. Shalalala, shalalala, hey. Bola hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kulo Trisno, kulo Trisno, hey, hey, Gusti Yesus. Saya suwe, saya jero katresnanku. Saya mau Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Gusti Yesus, saben dino, saben waktu tak puji terus. Saya cinta Gusti Yesus, saya cinta Gusti Yesus. Makin lama, makin dalam cintaku. Saya cinta Gusti Yesus. Setiap hari
hari, setiap waktu ku puji selalu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, berkemuliaan dengan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, saya akan membacakan sedikit pengumuman. Sebelumnya, saya akan menyambut terlebih dahulu jemaat yang baru pertama kali hadir di GPT Bukit Iman. Silakan bangkit berdiri di tempat. Banyak nih ya. Baik, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Kapan-kapan kalau ke Nusa Dua silakan mampir. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan ulang tahun pribadi pagi hari ini. Tanggal 12 Juni yang berulang tahun, Jun Angel Devina Tikoalu. Ada hari ini? Adakah? Berdiri Angel. Iya, ini kaum muda di belakang. Baik. Yang kedua ini tanggal 15 Juni. Aduh, siapa ini ya? Ini kayaknya kenal saya nih. Kayaknya gitu. Iya, Mbak Dina pasti kenal ya. Ini Ibu Eha Umayanti, kebetulan saya sendiri. Yang ke-17 lari. Terima kasih. Kemudian tanggal 15 Juni ini kembaran saya nih, hari ini tapi nggak ada kelihatannya nih. Kembar saya, kembar siam, nempel di kelingking nih. Mbak Lili namanya. Mbak Lili Prasetyowati, orangnya lagi di Jawa, masih di Jawa. Kemudian tanggal 16 bulan Juni banyak ya yang ulang tahun ternyata. Nah ini juga nih orangnya saya kenal nih, ada di depan lagi nih. Tanggal 16 Juni, Ibu Intri Rumanianti. Ini dia yang pakai blazer ungu. Baik, mungkin ada jemaat yang hadir saat ini yang berulang tahun bulan Juni. Silakan berdiri di tempat. Ayo, ayo, ayo. Adakah? Oh iya. Selamat ulang tahun Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal berapa kalau boleh tahu? 9. Oh iya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh perkenalan Bu? Enggak usah. Atau mau kesaksian? Oh enggak, silakan berdiri di tempat maksudnya. Oke. Saya kira mau puji Tuhan lagi. Terlalu banyak yang mensupport jadi maju. Enggak apa-apa Bu. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak ada lagi ya? Baik. Kemudian ulang tahun pernikahan di catatan saya tidak ada. Mungkin ada Bapak Ibu yang ulang tahun pernikahannya minggu ini, bulan Juni, minggu ini sampai 1 minggu ke depan. Ada? Tidak ada. Baik, kemudian ibadah raya minggu depan tetap seperti biasa jam 8.30 kita awali. Tempatnya juga sama di sini. Kemudian ibadah doa dan penyembahan setiap hari Kamis via Zoom meeting bagi petugas yang akan melayani di minggu depan diharapkan untuk mengikuti via Zoom meeting ini. Saya mengundang jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. GPT Bukit Iman punya visi. Mungkin karena banyak tim Pesparawi yang belum tahu, tampilkan dulu. Coba yang orang GPT tutup mata ya. Kan harus sudah hafal dong. Kalau tim Pesparawi boleh buka mata. Baik, ini
Visi Gereja GPT Bukit Iman 1, 2, 3 menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Hafal dong, tadi aja begitu banyak hafal. Ya, hapus. Oke. Visi Gereja GPT Bukit Iman menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saya memberi apresiasi kepada para pelayan yang bertugas minggu ini. Singer, pemusik, soundman, multimedia, terima tamu, pendoa, guru sekolah minggu, tim PES Parawi, terima kasih banyak sudah turut melayani di gereja kami, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita mengucapkan salam namaste, karena kita pakai masker ya, nggak boleh cipik-cipik dulu, jadi kita mengucapkan salam namaste, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kita akan menaikkan pujian doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Pujian, kebenaran firman-Mu, bahkan Tuhan persembahan yang sungguh sangat luar biasa daripada rekan kami, rekan teman-teman dari tim PES Parawi juga Tuhan memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih itu boleh berjalan dengan baik. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Tiba sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami tetap serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Bapak Presiden Jokowi, Wakilnya Maruf Amin, jajaran aparat baik TNI, Polri, demikian juga Gubernur, Bupati, Kepala Daerah, Camat, Lurah, bahkan Ketua Lingkungan tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
orang-orang yang telah kau tetapkan berada dalam pemerintahan kami, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka sejauh mereka tidak melanggar firman-Mu, agar mereka Tuhan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar dan jujur Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa korupsi, segala kuasa-kuasa perpecahan, roh terorisme, semua dipatahkan oleh kuasa Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat Hotel Infinity, demikian juga ownernya Pak Gunarto sama Bu Merle Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa berkati hotel ini Tuhan, tamu-tamu Kau kirimkan boleh menginap dan haleluya berada di Bali menikmati anugerah terbesar di Pulau Bali ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga demikian juga kami berdoa Tuhan. Beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan, nanti tepat minggu ke depan dan bahkan ada hari ini Tuhan, anak kami Angel yang berulang tahun, demikian juga ada Angel dari Paduan Suara Pesparoi juga berulang tahun pada bulan hari ini. Bu Yanti, Mbak Lili, sama demikian juga Mbak Intri juga yang berulang tahun pada bulan hari ini dan pada minggu ini Tuhan. Kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dengan pertambahan usia Tuhan, Engkau berkati senantiasa nama-nama ini Tuhan. Agar mereka bertumbuh dan sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau Tuhan. Iman yang takut dan benar Engkau tambahkan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga kemanapun mereka berada dan pergi juga menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan karena rekan-rekan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pada siang hari ini Tuhan, buat tim Pesparawi dengan anak muda Tuhan, yang Kau telah pimpin, Kau telah pilih menjadi dirijen pemimpin daripada Paduan Suara Etnik Nusantara ini Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang akan Kau lewati Tuhan. Apapun peran mereka, biarlah Engkau saja Tuhan. Berikan ketetapan-Mu berlaku buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Yang rindu memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam pesta paduan suara di Jogja nanti Tuhan Engkau berkati senantiasa Tuhan. Dalam perjalanan, dalam semasa di lomba di Jogja juga Tuhan Kau sertai, Kau berkati. Kebutuhan-kebutuhan yang sedang diperlukan juga Tuhan akan Kau cukupkan Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah memanggil teman-teman kami, Engkau Allah yang sungguh sangat bertanggung jawab dan bahkan Tuhan Engkau akan memperlengkapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu ke depan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang hadir di tempat ini Tuhan Kau berkati, mereka yang bergabung secara streaming baik lewat Zoom atau YouTube Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka di mana Engkau telah memberkati kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Bapa, kegiatan aktivitas kami minggu depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang, mereka yang akan pulang dengan kendaraan baik sepeda motor, mobil, kiranya Tuhan Kau hantar mereka tibakan dengan selamat sampai di rumah mereka masing-masing. Di mana seperti Engkau telah menghantar dibakan kami di tempat ini, demikian juga Engkau akan menyertai kami pulang Tuhan. Sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan kami butuh kekuatan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang persekutuan dengan anaknya yang tunggal, melimpahi Bapa Ibu dan kita semua. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudusnya kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih fellowship-nya. Untuk tim Pesparawi mungkin saya minta waktu sebentar kita foto bareng di sini ya. Sama teman-teman. Pak Yesus memberkati.